kepada teman-teman atau pemain-pemain yang lain ini bergairah di dalam proses latihan. Dan itu momentum ini yang sekarang jadi satu, sehingga jujur membuat tim nasional sekarang lebih terlihat ada satu energi yang berbeda. Ada di dalam satu forum diskusi kan. Jangankan STY yang datang, Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan kiranya untuk mengupgrade kemampuan dan level timnas ini naik dengan cara apa itu tadi. Tapi saya harus juga mengatakan naturalisasi tentu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya masih seputar timnas Indonesia dan komando dari Pak Erick Thohir dan juga kepemimpinan dari pelatih Coach Sintayong. Kalau kita bicara tentang Coach Sintayong ya sahabat-sahabat Garuda, tentunya pengalaman di atas lapangan tidak diragukan lagi. Berbagai pengalaman mulai dari membawa Korsel ke Piala Dunia dan mengalahkan Jerman, dan kemudian pada saat itu timnas Indonesia bersama timnas Indonesia doyan sekali membuat sejarah. Oke ya sahabat-sahabat Garuda, sebelum kita bantai para nyinyiran terhadap yang anti naturalisasi, anti diaspora, atau yang terbarunya kemarin ini mengkritik tentang formasi Liga 1 Indonesia yang katanya yang dulu-dulunya menyuarakan atau mengkritisi terhadap sepak bola internasional, rahimnya tim nasional itu dari pembangunan atau dari bawah ya, mulai dari usia dini kemudian terhadap liga. Jadi kalau kita bicara liga sahabat-sahabat, itu yang namanya rahim dari timnas Indonesia ya. Jadi Liga 1 adalah merupakan rahim. Tetapi saat ini ketika Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya jadi 8 asing ini membuat mereka merasa bahwa apa ya, masih banyak nyinyiran yang dilontarkan ya, bahwa bla 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 dan segala macam. Dan pada saat ini bersama Coach Sintayong, timnas Indonesia akan terus bergerak. Kalau kita bicara dari pemain timnas, siapapun yang membela timnas Indonesia ya sahabat-sahabat Garuda, ini selalu bisa membawa kebanggaan dari lambang Garuda. Jadi bukan remeh-temeh apa segala macam katanya yang nyinyiran itu. Jadi bersama Coach Sintayong saya dukung terus bagaimana proses naturalisasi ataupun mendatangkan pemain diaspora. Saat ini timnas Indonesia masih kekurangan amunisi. Kabarnya Martin Paes masih di CAS dan di FIFA. Oke sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama. Ini merupakan segmen dari Coach RD, dan ini wawancaranya podcastnya sebenarnya lama ya. Jadi mungkin ya mereka tidak tahu bahwasanya bagaimana menanggapi dari seorang pelatih. Jadi bahwa Coach RD ini benar-benar jiwanya, nalurinya kepada timnas Indonesia bukan terbawa arus yang namanya nyinyiran dan cawe-cawenya. Oke sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama. Ya, yang pasti berbeda sekali ya apa yang diperlihatkan tim sekarang dengan tim yang sebelumnya ya, karena memang dari materi pemain berbeda, terus cara bermain yang berbeda, kemudian sistem bermain yang sedikit berbeda ya. Dan kali ini kembali kita sama-sama tahu STY masuk ke Indonesia diawali dengan mencoba untuk membangun tim nasional dengan pemain-pemain yang ada. Oke. Ya, dalam 2 tahun pertama. Dan dia mengevaluasi pencapaian yang mereka STY buat ketika itu. Betul. Dengan jujur kita semua pasti mengatakan tidak puas. Betul. Di tahun 2 tahun. Nah, dari situ kemudian dia memutar otak. Apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini bisa bersaing. Ya, salah satu cara yang paling tepat apa sih? Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus. Betul. Ya caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Benar. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Ya, terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini ya.
dilakukan oleh mereka di lapangan. Kolaborasi antara lokal, saya nggak akan berani ngomong lokal lagi. Kolaborasi antara pemain-pemain jebolan Liga Indonesia dengan dari beberapa pemain yang dari kompetisi di luar itu mencoba dikombinasikan dan menghadirkan satu permainan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena jujur pemain-pemain yang main di Liga Indonesia punya semangat ingin membuktikan juga yang saya lihat. Nah, sementara pemain yang baru datang bergabung dengan Indonesia itu pasti juga punya semangat ingin membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih saya. Jadi dua momentum ini yang sekarang jadi satu sehingga jujur membuat tim nasional sekarang lebih terlihat ada satu energi yang berbeda yang diperlihatkan. Nah, terlepas dari apapun, saya harus katakan timnas di dalam 2 event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Saya rasa itu. Oke. Coach, fenomena itu kan memang bukan hanya di level senior sekarang. Mungkin Coach Indra Safri juga ingin mencoba itu. Coach Nova juga ingin mencoba itu untuk mendatangkan pemain diaspora kita. Coach sendiri melihatnya, karena banyak juga pemain-pemain, ada juga anggapan ini bisa mematikan pembinaan pemain lokal nih. Tapi kan ada juga yang punya mindset harusnya pemain lokal justru makin termotivasi gitu loh untuk bisa bersaing. Coach melihatnya gimana? Ya, buat saya ini dua situasi yang memang harus sama-sama kita perhatikan. Ya, masing-masing punya argumen yang kuat. Yang tadi saya sampaikan, 2 tahun STY sudah mencoba dengan apa yang dia lakukan itu memang dengan segala keterbatasannya dia boleh dibilang nggak berhasil. Bahkan ketika STY sebelum datang ke Indonesia ada di dalam satu forum diskusi di WhatsApp group, itu saya pernah sampaikan, jangankan STY yang datang. Saya masih ingat bahasa itu. Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan bisa mengupgrade level kita ada di satu pencapaian yang tiba-tiba bisa kita rasakan atau membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bangga dengan tim nasional. Karena kenapa? Karena jujur saya sudah merasakan sebagai pelatih nasional, saya sudah pernah juga mengetahui bagaimana proses perjalanan seseorang menjadi pemain nasional dan seperti apa kemampuannya. Nah, sehingga STY mencoba dan ternyata tidak berhasil dan kemudian ide itu yang keluar dari pikirannya untuk mengupgrade kemampuan dan level timnas ini naik dengan cara apa itu tadi mendatangkan. Nah, soal kemudian hadir statement-statement yang lain buat saya ini hal yang nggak perlu lagi kita ributkan. Ya, biar berjalan sesuai dengan apanya. Tapi saya harus juga mengatakan naturalisasi tentu harus menjadi sebuah stimulan, tapi juga tidak kita lepaskan begitu saja. Harus mengharuskan semua posisi yang ada di tim nasional ini diisi oleh pemain naturalisasi. Kita harus percaya dengan kompetisi yang kita buat sendiri. Karena untuk apa kompetisi dibuat kalau kita nggak yakin? Nah, buktinya bisa kok. Kemarin bagaimana kita melihat Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Rizky Ridho dan Marcelino, walaupun dia kemarin kita ambil dari Belgia, tapi Marcelino itu sudah pemain yang menonjol ketika dia main dengan Persebaya. Jadi menurut saya nggak ada bedanya. Dia memang punya kualitas semenjak dia ada di Persebaya dengan Coach Aji. Nah, artinya kenapa? Artinya sebetulnya kompetisi kita juga mampu kok menciptakan pemain-pemain seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bantu dengan menambah supaya lebih berkualitas. Nah, kalau selama ini dikeluhkan oleh banyak orang tentang banyak perangkat pertandingan yang kurang fair. Nah, sekarang hadir VAR. Oke, mungkin klub-klub harus segera menaikkan kualitas klubnya dengan membuat level pemain di EPA itu dengan lebih baik, dengan memfasilitasi mereka dengan lebih baik. Walaupun belum semua klub, tapi saya senang melihat Bali sudah membuat camp training, Borneo sudah membuat camp training, Madura sudah membuat camp training, Persija sudah. Nah, ini tinggal klub yang lain. Bayangkan kalau semua klub Indonesia punya camp training, kemudian mereka rutin melakukan aktivitas di akademinya masing-masing. Dengan pelatih yang punya kualitas juga, tentu kita tinggal akan menunggu hasilnya saja. Karena proses panjang yang dilakukan oleh pemain yang sekarang ada di tim nasional
ini jangan tutup mata, itu juga hasil kerja juga dari pelatih-pelatih yang ketika dia ikut, mungkin PSSI waktu itu belum punya EPA, mereka ada loh liga yang diinisiasi oleh beberapa media yang menghadirkan pemain-pemain itu yang sekarang menjadi cikal bakal tim nasional Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata dengan jasa mereka. Tapi sekali lagi sekarang sudahlah, nggak usah kita ributkan hal-hal yang nggak penting. Tapi proses naturalisasi harus juga tidak dilepas secara bebas. Harus ada batasan-batasannya untuk juga memberikan ruang kepada pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ini untuk mereka bisa menjaga eksistensinya. Karena ini bagian hal yang penting juga, dan saya yakin PSSI sekarang ini menurut saya banyak sekali membuat sebuah terobosan-terobosan yang memotivasi kita semua loh, bukan cuma pemain, pelatih untuk bisa lebih baik lagi, dan itu sudah saya rasakan sendiri. Oke sahabat-sahabat Garuda, itu merupakan statement dan komentar berkelas dari Coach RD Rahmat Darmawan yang malang melintang di Liga 1, melatih dari permainan dari sebuah klub dan juga pernah menangani dari timnas ya. Jadi dalam kejiwaan dan naluri dari Coach RD ini ternyata bukan kaleng-kaleng ya, mengakui bahwa pemain lokal, pemain Liga 1 itu memang kekurangan ya, mentalnya, fisiknya, ataupun dari menjalankan sebuah strategi dari seorang pelatih. Makanya pantas saja Coach Sintayong ini butuh amunisi yang mengerti terhadap bagaimana untuk transformasi dan taktik formasinya bisa dijalankan oleh dari pemain itu. Dan kemudian maka pantas juga seorang Coach Sintayong mendatangkan atau menaturalisasi dari pemain diaspora atau memberikan jam terbang lebih tinggi kepada pemain-pemain muda. Dan bukan semerta-merta bukan memberikan nyinyiran ya, bahwa timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, bersama Pak Erick Thohir itu memang luar biasa. Dan ini banyak yang banyak yang mengagumkan bagaimana transformasi liga dan transformasi dari timnas, bukan memberikan nyinyiran. Nyinyirannya itu tidak berkelas ya. Mereka yang suka nyinyir, mereka yang suka ini dan itu, cawe-cawe, mungkin mereka adalah gerombolan orang-orang yang sakit hati. Jadi bagaimana menurut kalian sahabat-sahabat Garuda? Tanggapan kalian ditulis di kolom komentar. Karena statement dan komentar dari Coach RD ini memang berkelas ya, dan membantah dan membantai semua kritikan dari orang-orang yang suka nyinyir. Oke sahabat-sahabat Garuda, salam olahraga, salam sehat, salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.